Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dalam video ini kita membahas buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu adalah buku besar untuk mencatat akun tertentu sesuai nama pemasok atau pelanggan beserta perubahannya. Fungsi buku besar pembantu itu adalah sebagai catatan pembantu buku besar yang memuat perincian akun-akun tertentu. Buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang itu adalah untuk mencatat perincian piutang dagang berdasarkan nama pelanggan. Buku besar piutang berfungsi untuk merinci jumlah piutang dalam saldo akun buku besar piutang. Nah, maksudnya di sini, dalam buku besar piutang, yang kita ketahui adalah jumlah atau saldo piutangnya. Kepada siapa saja, itu dirinci atau dilihat di buku besar pembantu piutang. Nah, untuk menyusun buku besar pembantu piutang itu, datanya diperoleh dari, ada 3 sumber di sini ya. Yang pertama, dari jurnal penjualan. Kita tahu jurnal penjualan itu adalah untuk mencatat penjualan secara kredit yang menimbulkan piutang dagang. Kemudian yang kedua, jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas dicatat penerimaan atau pelunasan piutang dagang yang mengakibatkan pengurangan terhadap piutang. Kemudian yang ketiga, sumbernya dari jurnal umum. Dalam jurnal umum dicatat retro penjualan itu mengurangi piutang dagang. Nah, sekarang mari kita susun buku besar pembantu piutang untuk UD Sejahtera, yang mana dalam video sebelumnya kita sudah menyusun jurnal khusus dan buku besarnya. Nah, mari kita lihat sumber-sumbernya. Yang pertama diambil dari jurnal penjualan. Nah, dalam jurnal penjualan, di sini kita lihat nama-nama pelanggan atau nama debitur. Nah, di sini di jurnal penjualan ada 5 nama debitur atau pelanggan, berarti buku besar pembantu piutang yang harus kita buka atau yang diperlukan ada 5. Tetapi di sini bahwa perusahaan tidak mempunyai saldo piutang dagang sebelumnya. Artinya di sini piutang dagangnya terjadi hanya di periode Desember 2021. Oke, nah di sini debitur atau pelanggan yang pertama adalah toko Andalas. Piutang dagangnya terjadi pada tanggal 8 Desember. Nah, jadi kita masukkan di buku besar pembantu yang pertama toko Andalas. Di kolom tanggal masukkan tanggal 8 sesuai dengan tanggal ini. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau dalam posting atau buku besar, tanggalnya adalah sama untuk semua buku besar ya, tanggalnya sama. Sedangkan di sini tanggalnya harus sesuai dengan tanggal transaksi. Nah, jadi di sini tanggal 8 untuk toko Andalas, tanggal 8, keterangannya penjualan barang. Di kolom rep, jurnal penjualan atau JP 1, masukkan di kolom debit 2 juta, lalu pindahkan ke kolom saldo 2 juta. Kemudian, dari jurnal penjualan sudah kita masukkan, kita lihat di jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas, tanggal berapa yang berhubungan atau tersangkut dengan toko Andalas. Di sini kita lihat tanggal 18. Diterima dari toko Andalas, yang dilihat piutangnya di sini. Piutang dagangnya dikredit 2 juta. Jadi kita masukkan di sini tanggal 18 pelunasan keterangannya. Kemudian JKM 1 di sisi kredit. Piutang dagangnya kan di sini di sisi kredit. Masukkan ke buku besar pembantu, sisi kredit 2 juta, maka saldo piutang untuk toko Andalas sudah habis atau 0. Kemudian debitur yang kedua, toko Dewi, kita cek kembali
jurnal penjualannya. Nah, kepada toko Dewi, piutang dagangnya atau penjualannya terjadi tanggal 14. Di sini tanggal 14, penjualan di sisi debit 3 juta. Oke, pindahkan ke kolom saldo. Debit 3 juta. Lalu, di jurnal penerimaan kas, kita lihat tanggal berapa diterima dari toko Dewi. Oke, toko Dewi ini tanggal 20. Tanggal 20, piutang dagangnya dikredit 3 juta. Maka kita masukkan di sini tanggal 20, keterangannya pelunasan CKM 1 dikredit 3 juta. Tadinya saldonya 3 juta, diterima tanggal 20 3 juta. Jadi saldo piutang dagangnya kepada toko Dewi sudah habis atau lunas. Kemudian debitur yang ketiga, toko Buana. Oke, kepada toko Buana, piutang dagangnya terjadi tanggal 18 senilai 4.500.000. Nah, masuk di sini ya, tanggal 18. Di debit 4.500.000 masuk ke kolom saldo 4.500.000. Kemudian di jurnal umum. Nah, di jurnal umum yang berhubungan dengan toko Buana di sini ada transaksi tanggal 20, yaitu terjadi retur penjualan yang mengurangi piutang dagang. Di sini piutang dagangnya berkurang 250.000 di sisi kredit. Maka di sini tanggal 20 keterangannya retur penjualan dan pengurangan harga dari JU1 dari jurnal umum halaman 1 kredit 250.000 sehingga piutang dagangnya sekarang 4.250.000. Kemudian kita lihat di jurnal penerimaan kas untuk toko Buana. Nah, di jurnal penerimaan kas tanggal 24 diterima piutang dagang dari toko Buana 4.250.000. Nah, jadi di sini tanggal 24 masuk pelunasan di sisi kredit piutang dagang 4.250.000. Nah, maka saldo piutangnya sekarang sudah habis atau 0. Kemudian debitur yang keempat, 4 dan kelima, toko Dahlia dan toko Cahaya. Oke, di sini di jurnal penjualan untuk toko Dahlia tanggal 21 terjadi piutang dagang 2.500.000. Maaf, tanggal 21 keterangannya penjualan barang, masukkan di sisi debit 2.500.000 lalu masuk ke kolom saldo debit 2.500.000. Kemudian debitur yang kelima toko Cahaya tanggal 24. Masukkan di sini tanggal 24 penjualan barang dagang keterangannya JP1 3 juta di kolom debit sesuai dengan yang ada di jurnal penjualannya 3 juta, masukkan, kemudian masuk ke kolom saldo 3 juta. Kita lihat lagi di penerimaan kas, ada nggak transaksinya yang berhubungan dengan toko Dahlia dan toko Cahaya? Nah, di sini tidak ada ya yang berhubungan dengan toko Dahlia dan toko Cahaya. Yang ini tanggal 5 ini berhubungan dengan toko Cahaya, tapi bukan piutang dagang. Itu adalah berhubungan dengan penjualan. Di sini penjualan tunai. Jadi tidak ada pelunasan dari toko Dahlia. Demikian juga dengan toko Cahaya, tidak ada. Jadi, piutang dagangnya masih tetap untuk toko Dahlia dan toko Cahaya. Nah, bagaimana dengan jurnal umum? Di jurnal umum juga tidak ada yang tersangkut dengan toko Dahlia dan toko Cahaya. Berarti piutang dagangnya tetap untuk toko Dahlia 2.500.000, untuk toko Cahaya 3 juta. Nah, dengan demikian, saldo-saldo piutang dagang tersebut, piutang dagang UD Sejahtera, akan kita lihat sebagai berikut ya. Nah, ini untuk toko Andalas lunas, toko Dewi lunas, toko Buana lunas, yang ada saldonya adalah toko Dahlia 2.500.000, toko Cahaya 3 juta.
Nah, sehingga saldo piutang dagang UD Sejahtera adalah ini dari toko Dahlia 2.500.000, toko Cahaya 3 juta, sehingga jumlahnya 5.500.000 sama dengan yang tercantum di buku besar piutang dagang. Nah, di buku besar piutang dagang, piutang dagangnya berjumlah 5.500.000 dirinci di buku besar pembantu piutang, antara lain kepada siapa? Kepada toko Dahlia 2.500.000, kepada toko Cahaya 3 juta. Jadi jumlahnya 5.500.000. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.